Audio Jungle. Berkati dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Saya minta maaf, Tuhan berkati ya Pak ya. Terima kasih Pak. Berkati. Saya juga minta maaf kalau misalnya saya Terima kasih Pak. Di dalam Kristus ada kehidupan. Dan hamba-hambaku bukan secara kebetulan dalam hal ini, tetapi semuanya aku rencanakan. Aku mempunyai satu rencana yang indah bagimu. Aku akan memberkati engkau. Undangan semua yang hadir, baik dari luar kota dan dari Madiun dan Surabaya dan dari kota kecil sekitarnya. Terus tumuju swarga, mesti mencoba terus ngada. Pedang roh kekuatanmu, datan mati lan kuate. Dasar putri Sion, putri
Kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami rasakan dan kami terima Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar. Ku kagumi dalam hati, Kasih-Mu tiada duanya. terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada dua, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini kuakui. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada Terpujilah Kau Tuhan yang besar, anugerah-Mu besar. Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan. Kami mau agungkan Kau, kami mau tinggikan Kau. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus. Besar anugerah-Mu, melimpah. Haleluya Yesus. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Besar anugerah-Mu, haleluya, berlimpah bagi-Mu. semakin hari, Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu.
katakan dengan segenap iman kita. Anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari kami bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kita mau beri suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih yang kami terima Tuhan. Kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu rindu bersekutu dengan Engkau. Anak-anak-Mu rindu memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lontarkan saat ini Tuhan, pujian yang kami angkat saat ini Tuhan, kami mau beri kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, shalom. Shalom, boleh lambaikan tanganmu saudara, shalom. Haleluya, kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Karena Roh Kudus-Nya tercurah saat ini. di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Katakan sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti kau menari. Katakan. Bila Roh Allah ada Di dalam saya dan saudara. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Lebih lagi. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti kau menari. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti. Katakan dengan segenap imanmu. Allah mana yang besar seperti Allah. Haleluya. Mana yang besar seperti Allah kita. Yesus Dia kuat. kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dan kiranya dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dan kiranya dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti. Katakan lebih lagi. Yang besar seperti Allah kita. Dia saudara. Satu-satunya Allah yang dahsyat. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti. Boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan. Jiwa yang bahagia dan kiranya dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan.
bagi setiap kita. Haleluya. Beri sorak-sorai Tuhan Allah kita. Lebih lagi yang luar biasa untuk Tuhan Allah kita. Saat ini genap 1 tahun almarhum Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Yusa meninggalkan kita. Tapi saya percaya banyak teladan yang baik yang ditinggalkan buat kita. Amin. Kita akan terus bersuka cita dan kita akan terus bersyukur karena apapun yang terjadi Tuhan itu baik buat kita. Amin. Hatiku percaya yang memuaskan kita, yang membuat kita bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tanganku saudara, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya Tuhan kekuatan buat kita wajib bersyukur. Kita angkat tangan kita, bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari bersama-sama saudara, angkat tanganmu, bertepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, luar biasa engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita harus mengucap syukur. Dan ketika kita bersyukur, mujizat terjadi. Ketika kita mengucap syukur, kesembuhan terjadi. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu harus membalas dengan kebaikan apa yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami merasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Selalu penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Selalu bawa kami lebih dekat Tuhan. Dalam hatiku, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di
Bangkit berdiri, nyatakan ucapan syukurmu. Kami mau selalu bersyukur Bapa. Kami mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang Engkau yang selalu menopang hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan buat Allah kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Engkau nyata saat ini atas hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita sorga yang turun di tempat ini. Tuhan, inilah kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu melihat kedalaman hati kami masing-masing. Engkau yang mengerti setiap kedalaman kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hari ini hari yang penuh sukacita, di mana kami hanya memuliakan nama Tuhan, hanya meninggikan namamu ya Tuhan. Dan kami memperoleh sukacita, dan kami memperoleh damai sejahtera dari apa yang kami ungkapkan kepadamu dengan ucapan syukur ini ya Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, apa kabar? Ada sukacita? Tuhan Yesus baik. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Banyak mungkin permasalahan tekanan hidup ini yang kita lalui, yang kita alami, yang kita rasakan. Tapi kalau boleh katakan bahwa semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendirian untuk melewati masa-masa hidup kita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Selamat datang Pak Silvanus Sigit. Haleluya. Tuhan memberkati Mas Diar. Apa kabar dengan meja joncing? Luar biasa. Meja joncing lagi viral di Madiun. Ya, kemarin saya tanya-tanya tempatnya daerah mana? Oh, daerah Imam Bonjol. Daerah Imam Bonjol itu ya kota, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Semakin terus meningkat ya, kemarin karena ada kabarnya Ibu Wawali Madiun ya, cek rasanya mie-nya ya. Luar biasa. Tapi ini nggak bawa mie ya ke sini ya. Tuhan Yesus baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yesus imam besar kita. Ini bagian yang kedua. Kemarin saya sampaikan di anak-anak kaum muda, di hari Sabtu, Yesus imam besar. Bagian yang pertama, bagaimana anak-anak muda, bukan anak-anak muda, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipersiapkan Tuhan sebagai pemimpin masa depan. Amin. Bapak Ibu Saudara, meskipun sekarang saya kan sudah usia saya sudah mendekati Tuhan memanggil, Tuhan ya, bukan masalah itu. Tetap apapun yang kita alami, Tuhan mempersiapkan kita menjadi pemimpin masa depan. Haleluya. Memimpin masa depan itu bukan berarti memimpin rumah masa depan, ya kan? Memimpin masa depan ini kehidupan yang akan datang. Bagaimana ke depan kehidupan saudara sendiri, saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin hidup saudara dalam kebenaran. Jadi hidup saudara itu harus dibawa dalam suatu kebenaran. Siapa yang membawa? Ya saudara sendiri. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara menangkap kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang saudara terima itu harus saudara lakukan. Kalau saudara nggak bisa melakukan, berarti saudara nggak bisa memimpin hidup saudara. Tapi kalau saudara mau melakukan, berarti saudara bersedia untuk memimpin hidup saudara. Haleluya. Amin. Saudara mau dipimpin dalam kebenaran itu, dan Tuhan mengarahkan, Tuhan mau bekerja sama dengan saudara. Tuhan sudah memberikan kebenaran itu kepada saudara lah. Kebenaran yang diberikan kepada saudara ini mau saudara lakukan atau saudara diamkan. Ini yang saudara yang harus kita mengerti saat ini. Jadi kalau Yesus imam besar, ya Yesus pemimpin kita. Tetapi Tuhan dalam segala keberadaannya membawa kita sebagai seorang pemimpin, mempersiapkan kita sebagai seorang pemimpin itu. Dan saya kemarin boleh katakan anak-anak muda begitu antusias mendengarkan firman Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan menerima sesuatu. Apa yang saat ini didengar, apa yang saat itu didengar oleh anak-anak muda, dan mereka menangkap sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu ketika mereka meresponi kebenaran firman Tuhan, maka jaminan masa depan itu dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Sama saat ini Bapak Ibu Saudara, saudara jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Saudara, sang pemimpin yang agung itu membawa kita dalam satu kebenaran yang abadi, dan kita tidak dibiarkan jatuh, kita tidak dibiarkan tergeletak. Haleluya. Amin. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23, yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Bisa ditampilkan di depan. Nah, itu sudah tertampil. Nah, kemarin saya ngomong-ngomong ya sebelum kita baca dengan Pak Sarjono, dananya sudah mulai terkumpul ya, udah banyak ya, banyak ini. Kalau banyak bukan berarti ini ngenek-ngenek nih terus kita mau apa, monitornya harus yang lebih besar ya kan. Dananya ada kok, kenapa enggak? Ya memang belum cukup, tapi mendekati cukup kalau kita mau sekalian beli yang lebih besar, mungkin yang mendekati ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Nah, kita terus berjuang, kita terus berdoa
Dan apa yang ditabur oleh Bapak Ibu Saudara, yakin Tuhan akan melipat kali gandakan dan Tuhan akan mengembalikannya sesuai dengan janji firman Tuhan. Haleluya. Kita baca bergantian, nanti ayat 23 kita baca bersama-sama. Judul perikopnya di sini ketekunan. Katakan ketekunan. Ayat 19 saya mulai. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini bisa diulangi ya, bacanya nggak kompak. Ayat yang 20, 2, 3. Karena ia dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 23 kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya, Tuhan Allah lebih dahulu setia daripada hidup saudara. Dengan segala ketekunannya, Dia berjanji untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Haleluya. Saudara percaya hidup saudara ditebus oleh Tuhan? Makanya dengan cara seperti apa Tuhan menebus dosa-dosa kita? Mau turun secara langsung, ya kiamat lah, habis sudah. Harus rela merendahkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Menjadi apa? Manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri, maksudnya Tuhan itu sendiri, Dia turun sebagai manusia. Dan ini yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Makanya teman-teman atau saudara-saudara kita katakan, manusia kok mau jadi Tuhan? Malah bisa, gak mungkin lah. Tapi ini yang di luar dari kemampuan pikiran kita, di luar dari jangkauan manusia, bahwa Tuhan mau jadi manusia. Ini yang luar biasa. Amin. Bukan manusia yang mau jadi Tuhan, tapi Tuhan yang mau jadi manusia, yang turun mau jadi manusia itu. Ini yang luar biasa. Dengan harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau manusia ada kasta-kasta ya, dia kasta yang paling bawah, kasta sudra. Mungkin kasta yang paling miskin di situ. Dia turun ke bumi ini menjadi anaknya tukang kayu. Dan mungkin pada waktu itu jobnya ya nggak terlalu banyak. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia di situ? Dari masa kecilnya sampai masa remaja di situ. Karena waktu Yesus itu hanya 33 tahun di bumi ini. Tercatat hanya 33 tahun. Kalau manusia-manusia yang lainnya, nabi-nabi yang sebelumnya umurnya bisa panjang bahkan sampai ratusan tahun, bahkan mendekati ribuan. Manusia-manusia yang terdahulu, bayangkan. Tapi hanya 33 tahun. Mulai sejak itu umur manusia ya nggak sampai ya, kalau ratusan tahun itu mujizat. Kata firman Tuhan, kalau lebih dari 70 tahun itu apa penghiburannya? Penghiburannya apa? Ya sambat-sambatan, sing letih lah, lesu lah, ya kan? Amin, betul nggak? Istri saya aja mau 45 tahun aja kemarin. Sudah ini waktunya olahraga nih. Wah, olahraga, mau olahraga. Ngomong nih olahraga tak wis kesel gak situ olahraga, saudara? Ini saya ngomong netok ini, saudara. Jadi waktu boncengan nanti sebentar lagi olahraga ya. Kapan sepedaan? Yuk sepedaan. Oh nanti sepedaan, habis sepedaan yoga, habis yoga jalan-jalan pagi. Oh, ini jalan-jalan pagi nanti temenin ya. Sampai rumah tikungan wis ngomong netok olahraga. Ngomong nih olahraga wis kesel gak situ olahraga gitu. Nah, daya apa lek basa Jawa doyo-doyo pengen-pengen ya kan, wis ben kayak seolah-olah bisa mampu lah, tapi ternyata kondisinya ya. Tapi akhirnya kemarin olahraga juga, berjemur di situ di depan ini luar biasa, saudara. Keliling berapa kali ini sudah sama dengan mengelilingi lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola yang seperti apa maksudnya? Lapangan sepak bola seperti Stadion Brawijaya atau lapangan sepak bola futsal?
Nah, ini singkat cerita gitu aja. Jadi apapun yang kita alami saat ini tidak terlepas dari kendali Tuhan. Amin. Saudara dan saya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Masalahnya saudara mau dikendalikan atau enggak? Haleluya. Nah, ini mulai saudara gak enak nih sama saya. Saudara mau dikendalikan atau enggak? Karena Roh Kudus ini, kita barusan ini merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Gara-gara Pentakosta, Pantekosta kemarin juga yela-yelan saudara. Iki rang genah saudara. Pentakosta karo Pantekosta. Podo apa gak? Wis anggap aja podo. Haleluya. Amin. Saudara kan gak tahu sejarahnya bagaimana Pantekosta dan bagaimana Pentakosta. Hanya lidahnya orang Indonesia aja menyebut Pentakosta, gak bisa cepet-cepet Pantekosta. Ya sudah, Pantekosta. Dan sejak tahun saudara di sini nggak ada yang lebih dari umurnya dari organisasi GBDI kan? Organisasi GBDI sudah berapa tahun? 80 sekian tahun ya kan? Ada yang di sini 80 tahun. Nah, GBDI itu organisasi, saya menyebut merek ini, Gereja Pantekosta di Indonesia, ya kan? Gereja Pantekosta di Indonesia. Tapi zaman pembaruan yang kita ketahui, yang aslinya bahasanya dari bahasa Ibraninya Pentakos. Jadi Pentakosta. Nah, nggak saya layelan. Tuhan nggak mempengaruhi saudara. Ini aku mau Pantekosta, wah aku mau Pentakosta. Nggak mempengaruhi saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang penting hati saudara dipenuhi oleh Roh. Katakan dipenuhi oleh Roh. Dipenuhi oleh Roh. Ya, hari ini kalau saudara yakin, Bapak Ibu saudara yakin bahwa kita merayakan hari Pentakosta, hari Pantekosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, berarti hidup saudara dipimpin oleh Roh. Haleluya. Orang yang dipimpin oleh Roh itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara mengakui Yesus adalah Tuhan, berarti saudara hidupnya dipimpin oleh Roh. Lah, sekarang kalau dipimpin oleh Roh, mau terus berjalan dengan Roh Kudus enggak? Dipimpin, ya dipimpin. Tapi kalau berjalan bersama-sama mau dipimpin enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang menjalani kehidupan, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengerjakan hidup saudara ini, saudara sedang berjalan, mau dipimpin enggak dengan Roh Kudus itu? Makanya bukan cukup dipimpin, tapi bagaimana sampai berjalan bersama-sama Roh Kudus itu. Jadi kalau mau berjalan dengan Roh Kudus, ya kemarin saya ambil contoh anak-anak, siapa yang punya HP? Siapa yang nggak punya HP saya tanya? Siapa yang nggak punya HP? Semuanya nggak angkat tangan. Yang nggak punya HP angkat tangan. Gitu. Di sini Bapak Ibu Saudara ada yang nggak punya HP? Nah, berarti kan punya HP saudara. Maksud saya kalau nggak punya HP, ya saya kasih HP saya. Gitu. Kalau saya ngasih HP saya, berarti saya nanti akan HP-nya ganti yang baru, betul nggak? Mau nyponsori? Nggak, artinya gini. Ini intermezzonya aja. Jadi HP yang saat ini ada itu nggak pernah salah di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Makanya ada yang marah-marah ini gara-gara HP ini itu HP ini dibanting prak bisa ngono gak iso menerima komunikasi dan nggak bisa bersosial media ya kan. Ketun HP ini dibanting rusak. Jadi enggak, yang salah bukan HP-nya. Kita yang harus bisa mengendalikan hidup saudara, hidup kita, amin. Haleluya. Saudara yang harus bisa mengendalikan hidup saudara. Makanya ada kuasa Roh Kudus, ada Roh Kudus yang memimpin itu, yang mengendalikan hidup kita. Haleluya. Imam itu pemimpin. Di sini kalau Yesus adalah imam kita, ya Yesus yang mau memimpin kita. Lah, dengan apa Yesus memimpin kita? Ya dengan kuasa Roh Kudus itu yang dicurahkan. Setiap orang yang percaya menerima kuasa itu. Haleluya. Siapa yang percaya? Saudara menerima kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang percaya menerima kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu roh siapa? Roh siapa? Roh Yesus, Roh Tuhan itu. Itulah yang memimpin saudara. Makanya saudara harus dipimpin oleh Roh, harus mau dipimpin oleh Roh dan berjalan bersama Roh. Roh Kudus. Saya kembalikan, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Rohnya manusia, bagaimana mau dipimpin oleh rohnya Allah, ya harus
Nurut di sini tadi tekun itu kalau diurut ketekunan, ketaatan, ada kesetiaan. Orang yang setia yang ngikut aja kemana diajak kemana aja ngikut. Itu setia. Nggak mau berpaling dari yang lain. Itu setia. Nah, Roh Kudus itu mengajak Bapak Ibu Saudara terus memimpin kita. Jadi kalau tadi HP, Saudara, kalau sudah waktunya capek, yang capek itu orangnya, matanya sudah menderip-menderip, terus nih Saudara, aku nggak bisa tidur masalahnya apa? Kemarin saya ada bapak gitu, saya nggak bisa tidur. Terus saya langsung tanya, nggak bisa tidur tuh kamu pegang HP enggak? Iya pegang HP. Ya gara-gara itu kamu nggak bisa tidur. HP dipentelengin terus ya nggak bisa. Ya terus saudara akan terus diajak HP itu kemana-mana. Kalau saudara bijak untuk bersosial media ya sudah cukup waktunya cukup. Mungkin kalau mau WA-an atau chattingan dan seterusnya waktunya cukup lah. Oh mungkin ngintip-ngintip nggak masalah, nggak ada yang larang itu saudara ngepoin orang itu. Nginceng statusnya kancane ora apa-apa saudara. Haleluya. Loh kok ada hubungannya haleluya? Nggak masalah, yang penting saudara responnya bagaimana. Wes gak wani buka, aku dikira kok kepo ini lah. Dan saudara, kalau kita mau melihat, terus kita mau berespon apa gitu, maksudnya gitu saudara. Itu juga tanda menunjukkan kita memiliki perhatian. Kuasa Roh Kudus itu kalau bekerja itu sangat kompleks saudara, universal saudara. Yang penting saudara tahu di situ, oh ini kebenarannya, ini kuasa Roh Kudus yang menuntun saya. Karena kuasa Roh Kudus itu nggak pernah merusak saudara, nggak pernah saudara diajak berbuat jahat. Itulah kuasa Roh Kudus, amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara menyertakan Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam Bapak Ibu Saudara, maka pikiran saudara itu selalu dipimpin oleh Roh. Saudara dikendalikan oleh Roh. Saudara nggak akan pernah tersesat. Karena saudara berjalan dipimpin oleh Roh. Ada waktunya. Bijak menggunakan HP ini ada waktunya juga. Kalau waktunya istirahat. Kalau sudah nge-game saudara, nge-game saya nggak masalahkan nge-game saudara. Karena sekarang kalau mau disalahkan anak-anak itu bisa tersembunyi-sembunyi, bahkan malah lebih jahat lagi untuk melakukan kegiatannya. Ya sudah, gunakan kesempatan itu, tapi punya batasan dan mau dipimpin oleh Roh itu yang mengendalikan saudara. Ya sudah selesai, sudah lah, waktunya selesai, istirahat. HP dicas atau HP-nya ditaruh di meja, sudah selesai. Di silent kalau perlu, tidur, istirahat, waktunya istirahat. Saudara diberikan kesempatan, saudara megang HP ini dengan memegang Alkitab lebih lama mana? Wah, lebih pegang lama Alkitab Pak. Nah, Alkitab saya ada di dalam HP. Bisa aja saudara. Wah, sedikit-sedikit saya buka Alkitab Pak, semuanya saya taruh di HP semua. Ya, memang semua ini dunia ada di dalam genggaman ini saudara. Dan inilah saatnya. Dunia dalam genggaman, jadi dalam HP ini. Semua transaksi perekonomian ada di sini semuanya, perbankan di sini semuanya, ATM apapun di sini. Dana lah, yang OVO lah, yang apalah. Semua transaksi ada di sini kalau saudara mau. Lebih mempermudah, lebih mempercepat. Dan nanti gereja penyebaran Injil juga nggak mau ketinggalan saudara. Pakai QRate saudara. QRate nanti kalau persembahan saudara tinggal tit aja loh, enak kan saudara. Jadi kayak susu saudara. Pasti pas kalau saudara mempersembahkan. Gereja kita yang juga salah satunya nanti dibuat percontohan itu. Jadi persembahan pakai barcode, diklik gitu. Yang lainnya juga seperti itu loh saudara. Wah ini sudah mulai sesat, ini sudah mau masuk antikris saudara. Saudara jangan pernah takut dengan keberadaan antikris itu. Justru kita harus melawan hal itu. Haleluya. Kalau saudara nggak sampai dimasukkan chip, ya sudah selesai saudara. Saudara mau hidup mau mati, pokoknya berjuang, tubuh saudara nggak dimasukin chip, sudah selesai saudara. Itu aja nanti ukurannya. Maksudnya kalau saudara masuk di dunia itu, maksudnya di zaman itu, nah sudah masa itu tertulis di dalam Alkitab. Kalau semuanya serentak di situ, itu masanya pengangkatan gereja. Kalau saudara masih ada di situ, saudara berarti nggak diangkat. Itu maksudnya itu saudara.
Haleluya. Amin. Itu tertulis dalam kitab Wahyu, jadi jangan takut. Makanya kita harus berlomba-lomba, mau dipimpin oleh Roh, berjalan dengan Roh itu, mau dikendalikan oleh Roh itu. Kalau kita mau mengendalikan diri kita sendiri, jelas kita nggak bisa, nggak mampu. Manusia berjalan dengan diri sendiri nggak mampu. Saudara masih bergantung sama Tuhan. Haleluya. Saudara sekarang bernapas, dan siapa yang punya nafas? Yang punya nafas adalah Tuhan. Saudara punya nafas sendiri? Anda yang punya nafas sendiri? Saudara, Tuhan menciptakan saya dan saudara. Bukan Tuhan menciptakan pesaing. Saudara. Tapi kalau Tuhan mau diajak saingan, berarti saudara benar-benar bukan komplotannya Tuhan. Bukan dari gerombolannya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari gerombolan yang lain gitu. Kita mau belajar ini dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Itu kasih karunia. Saudara datang ke gereja, saudara. Berapa lama saudara mungkin untuk datang ke gereja ini, saudara butuh perjuangan. Hanya hari Minggu datang ke gereja, wangel saudara. Jadi kalau saudara sadar, saudara tahu saat ini, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara menghampiri tahta kudus. Saudara menghampiri Tuhan Yesus. Masuk di dalam doa. Itu kalau bukan oleh karena kuat darah Yesus yang tercurah di dalam diri kita, kita tidak mampu, kita nggak bisa. Untuk memulai saja berat, saudara. Seperti tadi istri saya untuk memulai olahraga saja, rasanya berat, saudara. Rancangan manusia, oh ya saya akan memulai ini dan itu dan seterusnya. Oh ya saya mulai saat ini mau rajin ke gereja, saya mau melayani Tuhan, saya mau, itu banyak yang ada di dalam pikiran saudara. Tapi kapan berkeputusannya? Kapan menindaklanjuti? Kapan mau melakukannya? Kalau bukan karena kuat kuasa darah Yesus. Saudara tidak tahu bahwa Yesus yang bekerja di dalam diri saudara, saudara tidak akan pernah tersadar bahwa ini saatnya firman itu bukan untuk didengar tapi untuk dilakukan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi untuk masuk ke tempat kudus saya, coba saudara berapa banyak saudara doa di tempat ini yang sering berdoa? Wah saya kalau berdoa 3 kali sehari Pak. Doa makan pagi, makan siang, makan malam. Ya kan 3 kali. Di dalam makan itu ada doanya kan? Ya, doanya 3 kali sehari. Daniel waktu dia berkeputusan, tahu bahwa hidupnya Tuhan nyatakan dalam kuasanya. Dia menyerahkan hidupnya 7 kali dalam sehari untuk berdoa, saudara. Semuanya harus dimulai dengan satu hal yang merubah kebiasaan kita. Kemarin saya menyampaikan hal itu. Yang merubah kebiasaan kita. Harus berani di situ. Kalau kemarin saya ngomong berapa banyak yang memakai arloji itu di tangan kanan. Nah, satu di antara berapa banyak ini yang memakai jam tangan di tangan kanan hanya Pak Sigit saya lihat. Ada yang tangan kanan lagi? Bu Sarjono pindah tangan kiri kan? Pak Eko tangan kiri kan? Kemarin bisa dirubah tangan kanan, balik tangan kiri. Kalau nggak dibiasakan dengan baik, terus berjuang di situ, pasti akan kembali. Tidak sengaja, ya sudah keenakan di tangan kiri. Itu sudah kebiasaan. Tapi kalau mau merubah, ya harus berjuang dengan hal yang kecil tadi. Dari tangan kiri dirubah tangan kanan.
Kalau saya beberapa saat bulan, saya bolak-balik, saudara. Ya kanan kiri, kadang di kiri. Ya ini bukan sesuatu ketetapan. Kalau mau merubah kebiasaan, yang saya maksud itu, bukan jam tangannya, bukan cara memakai jam tangannya. Yaitu tadi, kalau memakai jam tangan, kebiasaan di tangan kiri, ditaruh di tangan kanan mesti gak enak. Tapi kalau sudah melewati masa 40 hari, coba, itu sudah terbiasa memakai jam tangan di tangan kanan. Tapi kalau belum terbiasa, pasti akan berubah lagi. Kalau Pak Sigit saya tanya berapa lama itu memakai jam arloji di tangan kanan? Terus dirubah? Waktu merubah itu susah nggak Pak? Waktu dari tangan kiri ke tangan kanan, but. Nah itu, kayak eling, kayak lali. Iya. Merubah kebiasaan itu. Jadi kalau saudara mau saat ini datang kepada Tuhan, komitmen, berkeputusan untuk melakukan firman Tuhan dengan baik, harus merubah kebiasaan yang saudara saat ini lakukan. Bangun tidur biasanya seperti apa? Ya seperti kemarin saya katakan, bangun tidur biasanya yang nggak biasa saya lakukan, karena yang biasa melakukan ini istri saya. Oh sudah bersih-bersih tempat tidur, dan saya lanjut dengan aktivitas saya. Tapi ketika saya rubah semuanya itu, saya bersih-bersih dulu. Oh iya, sampai sekarang pun sudah lewat dari 40 hari ya bersih-bersih. Kalau nggak bersih itu rasanya juga nggak enak kamar itu. Ya, dari hal itu, oh ternyata hal ini kalau sudah dilewati masa itu, benar, itu penelitian. 40 hari kalau sudah melewati masa itu akan terbiasa dengan baik. Ya, saya baca bukunya itu, ya tadi kemarin waktu minggu kemarin saya di bukunya Stephen Covey, Seven Habits itu, saudara, 7 kebiasaan itu. Lah kalau itu dibangun dengan teratur selama 40 hari itu akan menjadi satu kebiasaan yang baru. Jadi firman Tuhan terus direnungkan. Kalau mulai pagi direnungkan, tiap pagi saudara, selama 40 hari saudara merenungkan itu akan menjadi terbiasa. Tapi kalau suatu lain waktu saudara akan merubah lagi, ya, akan merubah sesuatu, mungkin pagi dirubah siang, enggak apa-apa, dirubah siang. Nanti saudara akan terbiasa. Kalau saudara enggak merenungkan firman Tuhan di satu hari itu rasanya enggak enak. Haleluya. Haleluya yang merenungkan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara harus berani merubah kebiasaan itu. Haleluya. Berjuang, bisa. Semua yang Tuhan percayakan di dalam diri kita itu sudah terukur dan terencana. Semuanya tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Haleluya. Pasti bisa dilewati. Katakan pasti. Pasti. Jadi kalau di sini dikatakan judulnya ketekunan itu melalui proses. Gak instan saudara, proses semuanya. Kalau saudara memulai usaha baru, saudara, waduh belum ada pembelinya, ini pembelinya masih sepi dan seterusnya. Kelihatannya saya harus berbalik lagi ke jalan mungkin usaha yang lain. Saudara, kalau belum dilewati masa-masa itu, saudara tidak tekun dengan hal itu, saudara tidak akan pernah menjumpainya. Bagaimana diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pak Sarjono ngawali kuliner itu juga. Nah ini unik dari apa yang dialami oleh Pak Sarjono. Enggak harus membuka tempat restoran, ya kan? Enggak buka rumah makan, hanya di rumah saudara. Kerja wong loro untal-untul, tapi orderan jalan terus. Haleluya. Memulainya wis pokoknya sak masak-masak lah atau bagaimana? Atau mungkin lah enggak tahu Tuhan kasihkan hikmat itu. Makanya di masa pandemi ini Tuhan kalau buka jalan itu luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Wong kerja di omah wong loro untal-untul, ya kan? Wong loro kan untal-untul anak kerja kabeh. Masih untal-untul wong loro gitu loh saudara. Kerja bisa bersama, ya kan? Hanya di satu tempat di rumah aja.
sudah mencukupkan, bisa makan untuk sehari-hari, bahkan berkelimpahan. Haleluya. Amin. Lain ceritanya juga Pak Haryono dan Bu Haryono ya. Goro-goro masa pandemik ya kan, terus kantinnya di mana itu? Apa? Imigrasi ya kan, di kantor imigrasi mulai perpet-perpet ya kan, bahkan ditutup, orang harus online semuanya untuk mengurus segala sesuatunya. Ya nggak mungkin lah buka kantin. Maksudnya nukoni pegawainya dok, ya kan? Pegawainya bisa dihitung dengan jari. Ya akhirnya kan mau nggak mau Tuhan dengan hikmat yang diberikan kepada anak-anaknya ini apa yang harus dikerjakan. Nah, Pak Aryo dan Bu Ari ini tiba-tiba bikin keripik pisang, jualan kalau pagi sayur-sayuran gitu. Bu Haryono. Nah, dengan cara demikian apapun yang kita kerjakan, kalau kita melakukannya dengan ketekunan, pasti Tuhan memberkati. Gak amin ya apa-apa saudara. Haleluya. Amin. Kalau semuanya dikerjakan dengan tekun pasti membuahkan hasil. Haleluya. Amin. Kok enak ya disaksikan? Karena melakukannya dengan setia. Ketekunan itu ada kesetiaan. Mengiring Tuhan dengan setia dan mengerjakan pekerjaannya dengan setia. Keseimbangan ini ketika berjalan bersama-sama Tuhan menurunkan berkat-Nya. Haleluya. Tuhan sudah memberikan semuanya jalan itu. Jadi melalui darah-Nya tadi, kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, Tuhan mengarahkan dalam satu tujuan itu. Kita melakukannya dengan setia dan dengan tekun, Tuhan akan memberkatinya. Berkat yang dicurahkan itu tidak akan pernah sia-sia bagi orang yang percaya. Haleluya. Karena Ia telah membuka jalan. Mungkin jalannya buntu, nggak kelihatan saudara. Di masa pandemi nggak bisa bergerak apa-apa. Orang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Saudara kalau mau bergerak, nggak usah perlu bantuan pemerintah, saudara bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Karena Ia telah membuka jalan yang baru di sini dikatakan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Membukakan yang tadinya terselubung, pintu-pintu berkat tidak seolah-olah tidak ada bagi setiap orang yang percaya. Tuhan sendiri yang akan membuka, Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar menghadapi keadaan zaman ini. Saudara masih dalam pertolongan Tuhan. Haleluya. Kalau nanti pada masanya Tuhan mempersiapkan segalanya untuk datang menjemput saya dan saudara, dan masa-masa di mana masa antikris itu tiba, saudara hati-hati di situ. Kalau saudara hidup kudus, saudara akan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Dalam tempat peristirahatan luar biasa di situ. Tempat yang damai di sana, belum di tempat yang belum seperti orang-orang mati, orang-orang kudusnya itu. Di tempat yang damai di situ, diizinkan kita diizinkan oleh Tuhan kita menikmati 1000 tahun damai itu. Itu dimana kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan sampai masanya Tuhan Yesus akan turun ke bumi itu, saudara. Begitu alangkah indahnya. Makanya kalau di sini katakan karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tuhan membukakan selubung. Sebagai tanda juga ketika Yesus pada waktu itu mati di atas kayu salib, saudara. Tirai bait Allah gitu di rumah, di gereja, di bait suci terbelah menjadi 2. Itu berbicara tentang tabir ini, saudara. Membuka wahana yang baru, membuka situasi di mana keberadaan manusia dari masa yang gelap menuju masa yang terang. Haleluya.
Di mana untuk datang kepada Tuhan tidak melalui dengan membawa korban persembahan syukur, melalui darahnya yang kudus. Haleluya. Saudara langsung berjumpa dengan Tuhan. Tidak harus membawa korban sembelihan untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara membawa hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu luar biasa. Ini berbicara tentang membuka tirai itu, membuka tabir itu. Datang pada Tuhan. Kalau tadi berbicara tentang di tempat maha kudusnya, saudara bukan berbicara tentang gereja ini. Gereja ini saudara boleh datang 1 minggu sekali, setiap hari, setiap jam, silakan saudara, pintu terbuka. Lah pintunya ditutup, ya kalau saudara mau datang ya dibuka saudara. Kalau nggak ada yang datang di hari Minggu, maksudnya di luar hari Minggu, ya ditutup saudara. Tapi mau saya itu dibuka setiap hari. Terus yang nyaponi sopo? Yang nyaponi saya. Saudara, maksudnya apapun yang saat ini kita alami sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyelubungi kita, tudung itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Bahwa untuk berjumpa dengan Tuhan tidak melalui embel-embel apapun. Saudara bisa langsung dan saudara bisa menjumpai dengan begitu luar biasanya, dengan begitu khidmatnya. Jadi dimanapun tempatnya, saudara langsung bisa menjumpai dengan Tuhan. Haleluya. Mau dipimpin, mau berjalan dengan Roh Kudus, saudara, apapun yang saat ini saudara alami ketika saudara dalam perjalanan, saudara dalam aktivitas pekerjaan, saudara bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hal yang luar biasa yang perlu kita mengerti sebagai orang yang percaya. Ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu Yesus sendiri. Dan saudara yang mau dipimpin, dan seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mau dipimpin. Kalau orang yang gak mau dipimpin, gak mungkin bisa jadi pemimpin. Haleluya. Yesus adalah teladan kita. Kalau dia gak nurut, saudara, dengan segala keberadaannya, dia masih bertahan sebagai ketuhanannya, ya kan? Dia tidak akan bisa menebus saya dan saudara. Jalan keselamatan tidak ada waktu itu, melalui perjuangan yang begitu berat. Tapi oleh karena Yesus Kristus mau menyerahkan dirinya dengan darahnya, mau disiksa dan mati. Dan ingat, Yesus tidak hanya mati saja, Yesus bangkit. Itulah dia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan sampai saat ini Yesus tetap hidup. Jadi Tuhan ya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bernafas, bukan Tuhan yang mati, nggak ada nafasnya. Tuhan kita hidup. Dan hanya Yesuslah yang mati dan bangkit kembali dan sampai sekarang masih hidup. Amin. Dia membuktikan itulah ketuhanannya. Jadi kalau mati nggak bangkit-bangkit, itu bukan Tuhan. Apalagi hidup. Tuhan kita Yesus bangkit dan hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup. Terus apa? Nyatakan kuasanya, bebaskanku. Ya, Yesus bangkit dan hidup untuk membebaskan saya dan saudara semuanya. Haleluya. Selanjutnya di sini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Katakan hati yang tulus. Ketika kita datang dengan hati yang tulus, saudara, kalau saudara datang dengan hati yang tulus di hadapan manusia, manusia nggak tahu, tapi kalau Tuhan sangat tahu kedalaman hati saudara. Sampai sejauh mana kedalaman hati saudara, Tuhan tahu isi hati kita. Haleluya. Di mana kita datang dengan penuh ketulusan, motivasi apa kita datang ke gereja, dengan ketulusan atau dengan hal-hal supaya saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Ya, tujuannya memang diberkati oleh Tuhan, tapi jangan salah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan.
motivasi datang pertama itu mencari Tuhan. Haleluya. Bukan mencari berkat, bukan mencari rezeki, mencari Tuhan. Temukan Tuhan dulu. Hari ini kalau saudara merasakan berkat Tuhan, saudara merasakan damai sejahtera dan sukacita. Orang amin jerapa apa berarti saudara belum menemukan? Saudara menemukan Tuhan hari ini? Haleluya. Lihat kanan kirimu. Ada kemuliaan Tuhan nggak? Ada kemuliaan Raja nggak? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pret. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Gila nih. Namanya kemuliaan Tuhan, tapi kok gila nih jadi nih. Halo, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih dengan kasih Tuhan. Kalau dilihat kanan kiri ada kemuliaan Raja, ada kemuliaan Tuhan, berarti saudara ada damai sejahtera. Tapi kalau saudara datang di tempat ini nggak ada damai sejahtera, berarti melihat kanan kirinya wajah loh, saya ngomong kono loh tidak aku. Damai sejahtera. Coba, saudara benar-benar merasakan damai sejahtera nggak melihat kanan kirinya? Ya, jangan-jangan mendengarkan firman Tuhan asik, tapi melihat sebelahnya, rusak kabeh firmannya. Karena melihat sebelahnya nih jadi rusak. Apa yang peribahasa yang rusak sebelanga itu loh pokoknya. Apa? Setitik apa? Nila setitik rusak. Nah, aku lah saudara. Padha mbek ragi menghamiri seluruh adonan itu loh. Wes ketok sawono wis penak-penak ngrungokne firman Tuhan. Delok sebelah ra enak belas saudara. Lihat mana lihat ngarepe. Ngarepe itu. Lihat depannya itu saudara. Untung yang di depan ini melihat saya saudara. Jadi melihat kebaikan saya. Haleluya. Ada kemuliaan. Kemuliaan Ratu Raja. Haleluya. Tapi kalau saudara di belakang enggak enak saudara. Lambene suwek sithik dicoacap. Lambene suwek digandeng gereja. Kalau kira ada kutunya lagi berjalan rambut, udah sih naik kutunya itu. Nggak salah saudara duduk di belakang, amin. Nikmati hadirat Tuhan, amin. Di depanmu ada kemuliaan Raja. Di depan yang duduk di belakang loh, di depanmu ada kemuliaan Raja nggak? Enggak Pak, rambutnya ubanan dia. Ada kemuliaan Raja? Berarti saudara ada damai sejahtera kali ini. Yang ada damai sejahtera angkat tangan. Yang punya damai sejahtera saat ini merasakan damai sejahtera angkat tangan. Merasakan sukacita angkat tangan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, permasalahan Tuhan sudah mengangkatnya hari ini. Apapun yang saudara hadapi, sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang mengajarkan kami untuk ketekunan ini ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau yang memimpin hidup kami. Kami mau dikendalikan oleh Roh. Kami mau berjalan bersama-samamu ya Tuhan setiap hari. Jalan bersamamu ya Tuhan Yesus mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Hari ini kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera itu ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami saat ini. Kalau kami mencari-cari dimanapun tempat, kami tidak menemukan. Karena kami belum tahu ya Tuhan kebenaran. Tetapi karena kami tahu kebenaran itu di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami saat ini mengucap syukur. Karena kemanapun kami pergi, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
dan Kau dekat. bahkan seluruh pengabdianku. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh Maka sekalian anak-anakku yang aku kasih,
Sungguh aku yang memberikan pengertian bagi dirimu sekalian. Banyak kau yang saat ini banyak yang bertanya-tanya, bagaimana kami mau melakukannya? Jangan takut, aku yang menyertai engkau. Serahkanlah hidup bagi aku, Yesus Tuhan Allah. Maka aku akan membukakan pikiran, aku akan memberikan hikmat pada dirimu. Sikana lama, sikana takayara lama. Sikana takara lama. Terima kasih Tuhan. Ampuni ketidakmengertian kami. Ampuni segala apa yang membuat kami terbelenggu sehingga kami tidak bisa melangkah melakukan firman Tuhan. Sehingga banyak sekali alasan demi alasan yang kami lontarkan kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau membukakan, Tuhan memampukan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kuasa itu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Di tengah tantangan zaman ini ya Tuhan, Kau terus bekerja dalam setiap hidup kami. Di tengah situasi yang sulit ini, Kau yang terus memberikan perlindungan bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah cakar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Sepasti matahari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti matahari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara.
berjalan dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Hidup kami ya Tuhan pada hari ini, dan Kau yang menyatakan kuasa-Mu pada saat ini, yang memiliki beban berat Tuhan sudah mengangkatnya, yang memiliki sakit penyakit Tuhan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, nyata kuasa Tuhan menolong kami. Kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita pada hari ini ya Tuhan. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu ya Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan, sukacita surga yang turun di tempat ini memberkati kami semuanya. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran. Kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas, yang terus memimpin kami dalam kebenaran setiap hari. Tuhan, bawa kami dalam kebenaran setiap saat, setiap waktu, berjalan bersama-sama dengan Roh-Mu. Jemaat Tuhan di tempat ini menerima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami bersatu di dalam doa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan, para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Demikian juga pemerintahan dari provinsi, dari kota, kabupaten, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia. Bila mereka terus bersama-sama membangun negeri ini, bersinergi dengan wakil-wakil rakyat, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, roh hikmat takut akan Tuhan yang menyertai mereka, menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, menjauhkan dari korupsi dan apapun yang perbuatan-perbuatan di luar kebenaran. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Indonesia. Kami berdoa buat Satuan Keamanan Negara Republik Indonesia, TNI, Polri. Biarlah mereka bersinergi bersama-sama untuk menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan, daerah-daerah konflik. Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, mereka yang ingin berseteru dengan bangsa kami, dengan pemimpin-pemimpin kami, mengubah ideologi Pancasila ya Tuhan Yesus, paham radikal ya Tuhan Yesus. Semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia terjalin bagi setiap rakyat kami ya Tuhan, bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi ya Tuhan Yesus dari COVID-19. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, merata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati para tenaga medis, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, para relawan, Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Dan satuan tugasnya ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati dari TNI, Polri, demikian juga Satpol PP dan unsur-unsur dalam satuan tugas penanganan COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, kami boleh berpijak di negeri ini ya Tuhan. Kami boleh leluasa untuk beribadah, kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus di negeri kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah nyata kemuliaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang saat ini dialami oleh jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan berkuasa bagi mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang berbeban berat Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat beban itu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kelegaan. Itulah kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kami manusia lemah. Oleh sebab itu kami tidak bisa berjalan sendirian. Kalau kami seringkali merasa lebih mampu untuk berjalan sendirian, ampuni kami ya Tuhan. Kami orang yang berdosa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus. Dan
Sebentar juga anakmu yang akan memberikan persembahan. Tuhan memberikan berkat-Mu ya Tuhan Yesus ketika anakmu yang mengembalikan memberikan persembahannya kepadamu ya Tuhan, dan anak-anakmu yang setia mengembalikan persepuluhannya ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit, Engkau yang menjauhkan dari pengeluaran sia-sia, dan Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk menguji hal itu dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam ketekunan, ketaatan dan kesetiaan mereka, di dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Iring-iringan dalam perjalanan kami menuju pulang ya Tuhan Yesus. Tuhan tuntun dan kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu, tutup bungkus oleh darah kuasa Tuhan. Kami boleh berjalan pulang bersama-sama dan menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang masa. Dan dengan setianya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha, untuk menjemput saya dan saudara semua yang percaya. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan pengumuman dari tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Pasutri dan Training Center diadakan setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat secara on-site di gereja. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat. Doa puasa di gereja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar Wi-Fi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada saudari. Demikian arta gereja sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baiklah, shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mau bacakan jadwal penata layanan untuk ibadah 1 minggu ke depan. Ibadah Pasutri dan Training Center, worship leadernya keluarga Bapak Haryono. Ibadah Raya Minggu, worship leader Saudari Alicia dan Saudara Andreas. Singer Saudara Riko dan Saudara Dika. Penyambut jemaat keluarga Bapak Suryo. Tamborin Saudari Vinca, Mariska dan Yolanda. Untuk laporan persembahan multimedia, persembahan masuk hingga hari ini sebesar 250.000. Kebutuhan pengeluaran WiFi bulan Juni sebesar 390.000. Bagi jemaat yang hendak menabur bagi multimedia bisa menghubungi Saudari Vinci. Dan untuk para pelayan yang mungkin yang dijadwal untuk 1 minggu ke depan mau berkoordinasi bisa langsung menghubungi Saudara Andreas. Baiklah, selanjutnya kita mau berikan persembahan. Kotak persembahan disediakan di depan. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat menghabiskan waktu dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.